fi faraidil wudu. Ya. Fi pada faraidi ini jamak dari fardun. Fardun itu artinya wajib. Al wudu'i ya wudu. Wudu. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Fi faraidil wudu berarti artinya apa? Wajib-wajib wudu. Artinya amal-amal atau pekerjaan yang wajib dilakukan ketika sedang berwudu. Fi faraidil wudu. Wajib-wajibnya. Furudul wudu'i. Furudul wudu'i. Wajib-wajib wudu itu ada 6 perkara. Wajib wudu ada 6 perkara. Al-awalu ini yang pertama an-niyatu. Niat ya, niat. Niat itu apa? Niat itu menyengaja ya, menyengaja. Menyengaja apa? Menyengaja punya niat, menyengaja melakukan sesuatu itu niat. Tapi niat dalam pengertian bahasa dengan pengertian fikih ada sedikit beda, Bu. Niat ya. Kalau niat dalam sisi bahasa, saya besok mau jalan ke Bogor, itu niat. Niat dari sisi bahasa. Tapi kalau dari sisi fikih, itu belum dikatakan niat. Kenapa? Karena niat itu dari sisi fikih adalah menyengaja punya kemauan dibarengin dengan amal. Jadi bareng itu amal. Ketika niat wudhu, ya niat wudhu tapi langsung berbarengan dengan amalan wudhu. Amalan wudhu apa misalnya? Yang pertama membasuh wajah, yang wajib ya Bu ya. Kalau yang sunnah nanti kan ada membasuh telapak tangan dulu. Ya, membasuh wajah. Di saat membasuh yang pertama kali dari bagian wajah, boleh pinggir, boleh depan, boleh atas, boleh samping ya. Yang penting wajah. Nah, itu dibarengin dengan niat. Di situ yang bedanya niat dari sisi bahasa dengan sisi pengertian ilmu fikih, niat ilmu fikih. Ya, kenapa penting niat ini? Iya, karena ketika ada orang membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, membasuh kaki, kemudian mengusap kepala, dia tidak punya niat wudhu, dia hanya mendapatkan seger aja, mukanya seger, tapi tidak mendapatkan pahala wudhu. Kenapa? Dia tidak punya niat wudhu. Tidak punya niat wudhu. Begitu pula bagi orang para wanita yang sedang haid misalnya, ibu-ibu membasuh wajah, kemudian tangan, kaki, ya itu juga sama ya, jangan diniatkan wudhu. Kenapa? Orang haid dilarang wudhu. Tapi kalau membasuh wajah, membasuh tangan, kaki boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan diniatkan wudhu. Kenapa? Orang haid tidak diperbolehkan wudhu. Kenapa? Wudhu itu ibadah. Sedangkan orang yang haid itu terlarang untuk melakukan ibadah. Tapi kalau hanya sekedar mencuci muka, membasuh muka seperti wudhu, tidak diniatkan wudhu, tidak apa-apa ya. Masa habis masak kucel, ya keringatan nggak boleh. Ini ya nggak boleh membasuh wajah kan nanti jadi asem. Asem ya wudhu seperti wudhu, tapi jangan diniatkan wudhu. Kenapa? Orang haid tidak diperbolehkan melakukan ibadah, terhalang. Jadi itu niat. Kemudian ada sahabat yang hijrah ke Madinah. Dia hijrahnya ada yang karena mengikuti Rasul, hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah itu suasananya sempit. Mau ibadah dilarang, haji dilarang, dikejar-kejar, dibully, diancam, dipersekusi sama orang-orang kafir Mekah ya, ditangkap, dibunuh. Nah, mereka ingin hijrah ke Madinah, ikut Rasul, menyusul Rasul. Tujuannya apa? Agar bisa melaksanakan syariat Islam dengan lebih leluasa di Madinah. Maka orang-orang ini hijrahnya adalah tujuannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Pahalanya Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu ya untuk orang yang punya niat seperti ini. Tapi ada juga sahabat yang berniat hijrah ke Madinah itu dia ingin melamar menikahi seorang gadis. Nah, maka niatnya karena melamar menikahi seorang gadis,
dia dapatnya itu. Dia tidak mendapat pahala hijrah mengikuti Rasulullah untuk menuju Allah dan Rasulnya. Ini rada rugi ya, mohon maaf ya, rada rugi. Andai dia ini, yang orang yang kedua ini, kelompok yang kedua ini, hijrah ke Madinah, tujuannya Allah menuju Allah dan Rasulnya, untuk melaksanakan syariat Islam agar lebih leluasa, seperti yang Rasulullah contohkan, Allah Rasulullah ajarkan. Nah, ini nanti dia ke Madinah kan juga setelah itu bisa ngelamar itu gadis yang dia hendak ingini ya. Jadi dalam satu perjalanan, satu dayung, 20 terlampaui. Tapi dia niatnya hanya melamar saja, maka dia yang tak didapatkan hanya itu. Dia bisa mendapatkan gadis impiannya, tapi dia tidak mendapatkan pahala menuju ikut Allah dan Rasulnya. Nah, ini pentingnya niat seperti itu, Bu. Nah, niat ya. Niat ini dari kata nawayanwi. Nawayanwi nanti jadi niyatun. Nah, niyatun. Niyatun artinya menyengaja tadi ya, menyengaja. Dari sisi bahasa, kalau niat tadi ada rada beda dengan fikih. Niat itu kalau dari sisi bahasa punya keinginan saja itu niat. Tapi kalau dari sisi fikih, keinginan yang dibarengi dengan amal. Tapi nanti untuk puasa itu rada beda lagi. Niatnya harus sebelum puasa dilakukan malam harinya. Nah, itu ada pengecualian untuk niat puasa. Tapi untuk niat wudhu ini, Bu, harus bareng. Bareng gimana? Di saat kita membasuh wajah yang pertama kali. Niat di situ. Niat. Apakah niat itu harus diucapkan? Tidak, tidak harus. Karena apa? Niat itu amalan hati. Amal hati, lintasan hati. Kerentek kalau dalam bahasa Jawa itu kerentek. Jadi sambil wudhu niat ya. Sambil membasuh wajah ya niat. Ya Allah saya niat wudhu ini. Niat wudhu ya. Niat. Nah, niat wudhu. Terus niatnya bagaimana? Ada beberapa Assalamualaikum. ini. Maaf. Ada beberapa kelompok niat itu terkait ini. Ada orang yang wudhunya belum batal. Dia ingin memperbaharui wudhu atau namanya tajdidul wudhu. Memperbaharui wudhu. Untuk yang orang ini, dia niatnya umum saja. Kenapa? Jangan lirafil hadasi. Kalau niatnya lirafil hadasi, dia tidak punya hadas yang harus diangkat. Jadi niatnya kurang pas untuk orang yang memperbaharui wudhu. Sedangkan untuk orang yang memang sudah punya hadas, niatnya nawaitul wudu li rafil hadasi. Saya niat wudu untuk mengangkat hadas, menghilangkan hadas, mengangkat hadas. Hadas apa? Misalnya buang angin atau hadas lainnya ya. Yang batalkan wudu kan ada ya bersentuh dengan suami istri ya, di antaranya itu hadas, punya hadas. Atau Imam Syafi'i ya, mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu untuk orang yang sudah punya hadas, dia yakin memang sudah punya hadas, niat wudunya li raf'il hadas, mengangkat hadas. Tapi bagi orang yang belum batal wudu, dia memang pengen menyegarkan wudu aja, memperbarui wudu. Oh, niatnya tidak boleh raf'il hadasi. Kenapa? Dia tidak punya hadas, wudunya masih ada, belum batal. Maka dia niatnya ya niat fardu wudu aja, niat wudu gitu ya, niat wudu. Tidak bukan niatnya mengangkat hadas. Lalu bagaimana dengan kelompok yang ketiga, orang yang senantiasa dalam hadas? Kok senantiasa dalam hadas itu bagaimana? Contohnya kakek nenek kita Bu, yang mohon maaf ya, yang saluran kerannya sudah dol, ya mohon maaf ini untuk menggambarkan aja. Keran kalau dol kan ngocor terus ya, rembes, dia ngalir terus dari lubang pipisnya itu, nggak berhenti-berhenti. Itu bagaimana wudunya? Nah, kalau itu niatnya wudu agar bisa dibolehkan untuk beribadah. Kenapa? Karena hadasnya itu terus-menerus datang, ya, terus-menerus datang. Namun untuk orang-orang seperti ini yang beser, yang mohon maaf tadi ya, kalau ibarat keran sudah dol tadi nggak ada sensor penahannya, ketika wudhu harus cepat-cepat usaha ya, sebelum wudhu usaha disumbat dulu itu, disumbat. Walaupun nanti juga akan kewalahan ya sumbatnya karena terus-menerus ngocor, rembes, netes. Tapi
ya ada upaya untuk menyumbat. Ketika sebelum wudhu, sumbat dulu ini, sumbat. Nah, begitu sudah wudhu, pun harus cepat-cepat sholat. Dan wudhunya ini pun ada syarat untuk orang yang beser, posisi beser ini sebelum masuk waktu sholat tidak boleh wudhu. Kenapa? Ya waktunya lama, nanti besernya udah banyak gitu ya. Nahan besernya itu netesnya sudah banyak. Jadi untuk orang kasus seperti ini, dia harus nunggu dulu untuk wudhu itu. Nunggu apa? Masuk waktu sholat dulu. Begitu masuk waktu sholat, cepat-cepat disumbat, usaha sumbat, dan wudhu dan segera sholat gitu ya. Untuk meminimalisir rembesan yang lebih banyak. Niatnya, niatnya istibahah untuk sholat. Dibolehkan untuk sholat. Bukan mengangkat hadas. Kenapa? Senantiasa dalam hadas orang ini. Hadasnya nggak berhenti-berhenti. Ya, rembesnya tidak berhenti-berhenti. Gitu ya. Baik, itu niat. Kemudian berikutnya yang kedua, nih Bu ya, kita masuk yang kedua. Asani ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi. Baik ya, baik sebentar. Ini yang masih tadi tentang niat wudhu tadi. Ada seorang yang diberi penglihatan Allah itu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Orang-orang yang wudhu itu apa yang keluar dari orang wudhu itu? Ternyata Bu, dari orang yang wudhu itu keluar banyak dosa. Jadi ketika basuh tangan, wajah itu keluar itu dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Ya tentu dosa-dosa kecil ya yang tidak terkait dengan hak anak Adam. Kalau yang terkait dengan hak anak Adam, misalnya kita menyakiti hati tetangga, keras, menyinggung perasaan ibu bapak, itu kan harus minta maaf dulu. Karena hak menyangkut hutang juga begitu. Ini dosa-dosa yang tidak terkait dengan anak Adam, ya, langsung terkait dengan Allah. Terhubung dengan Allah maksudnya ya dosa-dosa pada Allah. Itu keluar dari jari jemari, dari kaki, dari wajah itu keluar. Gugur itu dosa-dosa itu. Dan air yang menetes dari bekas wudhu itu baunya busuk sekali. Ya ternyata memang karena habis untuk mengangkat dosa itu, mengangkat hadas. Ini ada yang waliullah yang diberikan penglihatan mata batin seperti itu. Baunya itu busuk sekali. Maka nanti di bab air itu air yang sudah dipakai wudhu ini kan tidak boleh dipakai untuk wudhu ya, namanya mustakmal. Ya ini salah satunya karena tadi ya, kalau sudah dipakai untuk mengangkat hadas, udah nggak boleh. Ya tadi kalau dari sisi penglihatan orang yang diberi kelebihan tadi itu bau busuk banget, air itu baunya busuk banget. Ya, makanya air mustakmal yang dipakai mengangkat hadas, dipakai wudhu itu jangan dipakai wudhu. Nah, tapi untuk wudhunya orang yang tasdidul wudhu, yang wudhunya tidak untuk mengangkat hadas, itu andai airnya ditadai, kemudian jadi satu ember, kemudian airnya itu dipakai oleh orang lain untuk berwudhu, itu sah. Kenapa? Ini wudhu ini orang tidak mengangkat hadas, jadi airnya ini masih suci. Ya. Ini masih suci. Ya bagi orang yang tasdidul wudhu, itu air bekasnya itu masih suci, masih bisa dipakai berwudu orang lain yang belum punya wudu. Nah, itu salah satu bedanya seperti itu. Ya, baik. Yang kedua, asani ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi artinya membasuh wajah. Membasuh wajah. Wajah itu mana? Ya, wajah itu batasannya dari manabitil roksi, manabitil sa'ri. Dari tempat tumbuhnya rambut, kalau atas itu di atas jidat kan ada rambut ya Bu ya. Itu batasnya sampai situ. Sampai mana ke bawahnya? Sampai pertemuan dua tulang rusuk. Tulang rusuk kok. Terus ini tulang rahang. Kan rahang itu ada dua ya Bu ya. Bertemu di yang tempat tumbuhnya jenggot itu. Ya di situ. Dari bawah ke atas, dari tempat tumbuhnya rambut di atas jidat, ke bawahnya sampai situ. Pertemuan dua tulang rahang di situ. Basuh wajah nomor 2. Nah, ukuran wajah dari situ. Kemudian dari sampingnya dari telinga ke telinga. Nah, itu wajah.
Wajah di situ. Afwan, Pak Ustadz, sampai tulang apa ya barusan? Oh, tulang rahang. Tulang Bertemu rahang. dua tulang rahang ya. Rahang itu kan bertemu di tempat yang lancip, yang tempat tumbuhnya jenggot itu kalau laki-laki ya di situ. Nah, batas itu di situ, Pak. Kalau bawah, kalau atas tempat tumbuhnya rambut di atas jidat itu, kalau bawah di tempat bertemunya dua tulang rahang di situ, yang biasa disebut tempat tumbuh jenggot ya di situ. Itulah wajah, pengertian wajah yang wajib dibasuh untuk lebarnya dari telinga kiri sampai telinga kanan. Ya, itu wajah. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan orang yang botak, rambutnya itu nggak tumbuh sampai atas kepala itu apa ini wajib? Wajah semua ini dibasuh semua karena tempat tumbuh rambut enggak. Maka diambil kaidah umum. Kaidah umumnya apa? Tempat tumbuhnya rambut menurut rata-rata manusia. Seperti mohon maaf ya, Bapak Profesor yang rambutnya itu memang jidatnya kan lebar banget itu. Apa itu juga dibasuh wajib itu? Itu jadi wajah tidak tempat tumbuh rambut menurut kalayak rame ukuran umum orang orang umum gitu ya Bu ya di atas jidat seperti itu. Ya. Baik, waslul wajib sampai di situ. Kemudian termasuk semua yang ada di wajah, termasuk rambut alis, rambut kumis, kemudian rambut apa lagi? Kalau ada rambut yang kemudian kadang ada tai lalat ya, tai lalat yang ada tumbuh rambut juga itu ya. Itu yang ada di wajah wajib dibasuh. Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana kalau wajahnya itu tumbuh jambang itu lebat tuh ya di pipi kiri kiri kanan tuh ya, lebat itu sampai ke jenggotnya juga lebat. Nah, bagaimana cara membasuhnya? Nah, kalau jambangnya itu lebat sekali itu ukuran lebat, apabila kita dekat dengan orang yang punya jambang itu kulitnya tidak kelihatan karena lebatnya. Maka yang dibasuh adalah luarnya saja, tidak sampai ke kulitnya dibolehkan. Wajib jambang rambutnya itu dibasuh, tapi tidak diharuskan sampai kulitnya. Tapi kalau jambangnya masih ini masih jarang, maksudnya kulitnya kelihatan ya ketika kita duduk atau berhadapan dengan orang seperti ini, maka dia wajib. Jadi wudhunya itu jambangnya dibasuh, tapi kulitnya juga harus dialiri air sampai tempat tumbuhnya jambang itu kulitnya di bawahnya itu juga harus. Ya ini kalau posisinya berjambang. Afwan, Pak Ustadz, kalau tadi jambangnya lebat, dibasuhnya gimana Pak Ustadz? Saya Oh lupa. iya, kalau jambangnya lebat, ya bahasa Arabnya apa? Gudek ya. Gudek itu rambut yang tumbuh di pipi itu ya, di pipi yang dekat sampai ke telinga, dekat telinga, kemudian jenggotnya juga lebat. Itu akan ada sebagian pipi yang ditumbuhi rambut jambang ini ya, gudek ini. Maka orang seperti ini diteliti dulu kulitnya terlihat enggak itu, kulitnya yang ditumbuhi jambang Matiin itu. kau tuh udah. Ya, Apaan? kulitnya terlihat enggak? Ukuran terlihat dari orang yang dekat duduk atau berhadapan dengan orang ini. Dilihat dari orangnya, orang orang temannya. Kalau menurut temannya ini enggak, ini kulit kamu enggak kelihatan. Berarti bagi orang yang punya jambang ini, dia tidak wajib membasahi kulit yang di bawah jambang. Tapi kalau jambangnya enggak lebat, jadi orang yang di dekat di situ yang berhadapan duduk itu masih bisa melihat, oh kulitnya masih kelihatan, oh berarti jambangnya tidak dikategorikan lebat. Maka jambangnya ini dibasuh, tapi juga kulit yang di bawah jambang ini juga dipastikan terbasuh oleh air, teraliri oleh air. Nah, begitu ya, Bu. Masih ada yang ini, masih Kak, ada ganjalan? ya. Jadi misalnya bagi yang ikhwan yang berjanggut lebat itu atau jambang itu memang tempat tumbuh jambang itu atau cukup membasahi rambutnya itu saja? Ya, ya, barusan ya Bu, ya betul. Ya ini pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Jadi diteliti dulu Bu maksudnya, jambangnya ini masuk kategori lebat atau tidak? Kategori lebat itu seperti apa jambang itu?
ketika misalnya ya, ibu punya saudara atau suami misalnya, ketika ibu duduk di depan suami yang punya jambang, ternyata kulit yang ditumbuhi jambang ini nggak terlihat oleh ibu. Nah, maka ini kategorinya jambang lebat. Kalau jambang lebat, dia hanya membasuh jambangnya saja, tidak harus sampai mengalirkan atau membasahi tempat tumbuhnya jambang. Kalau jambang lebat ya, cukup jambangnya saja dibasuh. Tapi kalau ibu duduk di depan yang berjambang ini, ibu masih bisa tuh lihat kulitnya masih kelihatan kok. Oh, berarti ini kategorinya tidak lebat jambangnya. Kalau kategori tidak lebat jambangnya, maka jambangnya dibasuh dan juga kulit yang di bawah jambang harus dipastikan teraliri oleh air, terbasuh juga. Ya, begitu Bu. Masih ada yang mengganjal? Sudah, syukran Ustaz. Ya, baik ya. Baik. Kemudian seluruh rambut ya Bu, yang di muka, di wajah itu wajib dibasuh juga. Alis, kumis, ya kemudian rambut yang juga tumbuh misalnya punya tai lalat itu ya, yang kadang dari tai lalat itu juga tumbuh rambut ya, ada rambutnya 1, 2 gitu. Itu juga wajib dipastikan terbasuh. Jangan sampai tidak wajib. Karena membasuh wajah ini wajib, fardu wudhu ya. Yang pertama tadi apa? Niat. Nah, niat karena segala sesuatu harus ada niatnya sesuai dengan niat yang kita dapatkan sesuai niat kita. Dan yang kedua, kita ulang lagi, fardu wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Dari mana wajah itu? Dari tempat tumbuh rambut atas, rambut kepala sampai pertemuan 2 rahang yang tempat tumbuhnya jenggot yang lancip itu yaitu rahang. Nah, batas wajah dari atas ke bawahnya seperti itu. Dari samping kiri kanannya, dari telinga kiri ke telinga kanan. Lebarnya seperti itu wajah. Namun, Bu, perlu juga diperhatikan juga terkait dengan membasuh tangan. Nanti kan ada yang membasuh tangan itu sampai siku. Tapi para ulama mewajibkan juga jangan sampai siku, lebihin. Oh, dilebihin. Kenapa? Karena sesuatu eh, yang menjadikan dia menjadi yakin bahwa dia mampu menjadikan yang wajib itu sempurna, maka dia menjadi wajib juga. Kalau hanya sampai siku aja khawatir, Bu. Justru yang siku yang batas yang paling akhir dari yang diwajibkan itu tidak terbasuh, maka kan harus dibasuh, dilewatkan supaya kita yakin siku itu terbasuh, itu dilewatin. Lewat siku gitu kita basuhnya. Lewat siku. Nah, wajah ini juga begitu. Kita lebihin dari pinggir-pinggir tadi, Bu. Kita lebihin dari pinggir-pinggir batas tadi. Khawatirnya batas yang masih wajib untuk dibasuh itu tidak terbasuh. Maka untuk meyakinkan kita lebihi dari batas wajah tadi. Dilebih. Untuk meyakinkan ya, supaya tidak ada kewajiban yang area yang perlu dibasuh ternyata wajib dibasuh ternyata masih belum terbasuh. Jadi untuk melebihi tadi untuk meyakinkannya semua dari yang diwajibkan dari area wajah ini sudah terbasuh semua. Ya, baik. Kita lanjut. Yang ketiga, salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Mirfaqun itu siku, mirfaqaini itu dua siku. Mirfaqaini 2 siku. Yang tadi sudah ya Bu ya. Jadi untuk amannya karena ini wajib, yang ketiga ini membasuh sampai siku. Amannya maka lebihin dari siku itu lebih. Ada yang bertanya bagaimana kalau lengan tangannya itu terpotong, tidak punya, atau dari lahir, atau diamputasi. Sampai mana basuhnya? Lengannya hanya setengah, lengan bawahnya setengah. Telapak tangannya terpotong diamputasi. Atau dari lahir memang hanya setengah aja lengan bawahnya. Maka untuk orang kasus seperti ini sama. Kalau dia masih punya siku, batasnya lebihin dari siku.
Nah, untuk orang yang tidak punya telapak tangan karena diamputasi, lebihin dari sikunya karena masih punya siku. Bagaimana kalau habis sama sekali nih tangannya diamputasi misalnya, hanya siku ke atas, hanya siku ke atas. Ya, sama prinsipnya ya, kalau sikunya masih ada, siku lebihin sedikit. Nah, lebihin sedikit, walaupun tidak punya lengan bawah. Dari siku lebihin sedikit. Nah, ada lagi yang nanya lagi, Pak ini sikunya juga nggak ada. Udah terpotong diamputasi lagi karena merembet penyakitnya. Lengan atasnya pun tinggal setengah. Sikunya udah hilang, diamputasi, lengan atasnya tinggal setengah. Bagaimana orang seperti ini? Apakah dia tidak punya kewajiban membasuh? Karena kan sampai siku nih. Lengan bawah dari jemari sampai siku. Membasuhnya kewajibannya. Sedangkan lengan dan sikunya nggak ada. Apakah dia punya kewajiban? Maka para ulama mengatakan basuh sampai lengan pangkal lengan atas. Basuh sampai pangkal lengan atas. Untuk apa ini? Nah, ini nanti ada fadilahnya. Fadilahnya apa? Anggota wudhu yang dibasuh itu nanti di akhirat kan bersinar. Ya sayang begitu Bu ya, kalau masih punya lengan, sementara lengan bawahnya nggak ada, sikunya nggak ada, dia hanya punya lengan atas pun itu pun sedikit, tidak dibasuh sayang ya, basuh itu karena nggak ada lengan bawahnya tadi, basuh sampai pangkal lengan, sampai dekat pundak. Kenapa? Fadilahnya nanti bersinar itu di akhirat dari anggota wudhu yang dibasuh. Tapi lengan kan tidak punya, bukan anggota wudhu, ya karena memang lengannya nggak ada, jadi itu dianggap untuk sebagai ganti gitu ya, para ulama mengatakan begitu. Jadi jangan sampai dilewatkan, masih ada tangan yang tersisa sedikit, ya itu sudah itu saja yang dibasuh, ya gitu. Lalu bagaimana membasuh tangan ini? Dari siku dulu atau dari jemari dulu? Ya, kalau bahasanya kan ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Tangan sampai siku. Berarti dari bawah dulu atau dari atas dulu ini, Bu? Kalau bahasanya kan ghusl yadaini, membasuh tangan sampai siku. Ya, sampai siku. Berarti siku ini Dari terakhir jari ya. dulu ya, dari Terakhir. jari sampai siku. Dari jari tangan sampai siku ya. Kalau dari sisi bahasa begitu betul. Dari jari-jari dulu sampai siku. Tapi ternyata Pak Ustadz, misalnya yang dekat mulut keran itu justru siku dulu. Kalau saya kok dari siku dulu ini. Jadi salah. Enggak salah. Jadi dibolehkan. Boleh dibalik ya. Dari siku dulu karena kerannya itu lebih dekat ke siku. Kemudian mengalir ke jari jemari. Itu pun dibolehkan. Itu hanya soal teknis ya, boleh. Jadi dari jari jemari ke siku atau dari siku ke jemari itu sama, boleh dua-duanya. Ya, baik, kita lanjut. Yang keempat ini, yang keempat, mashu itu mengusap, mengusap sayin mina roksi. Kenapa dikatakan sayin ini? Bukan langsung roksi saja. Iya, ini sesuatu mina roksi. Mina roksi. Ya, ini tidak dikatakan mashu roksi. Kalau mashu roksi kan langsung tuh ya Pak, mengusap kepala. Kok dikatakan sayin ini? Sayin mina roksi dari kepala. Betul ya. Ini karena kadang di atas kepala itu ada rambut, ya ada rambut. Kadang ada imamah atau sorban imamah. Atau ada peci, ya peci. Ya peci, seperti peci haji itu yang bulat itu. Kalau peci seperti kolansuah, peci yang hitam yang biasa dipakai oleh para pejabat itu ya, itu kalau dibasuh itu justru rusak. Justru rusak ya, kena air rusak itu. Bahannya kurang pas untuk air. Tapi kalau yang peci-peci haji itu bisa itu dibasuh. Ada yang membolehkan. Jadi untuk yang pakai peci haji atau imamah sorban itu
ketika membasuh kepala, mengusap kepala ini boleh tidak dilepas, boleh. Nah, untuk orang yang tidak pakai peci, tidak pakai imamah, kemudian rambutnya lebat ini menjuntai misalnya, ibu-ibu yang rambutnya menjuntai sampai lantai misalnya, panjang banget ini, memang dipiara, nggak dipotong-potong dari kecil, menjuntai. Mana yang diusap? Yang diusap. Apakah semuanya ini sampai lantai ini, yang rambut sampai lantai? Tidak. Jadi rambut yang di area kepala saja. Nah, untuk mazhab Syafi'i, masku syai'in mina ra'si itu sebagian saja sudah terpenuhi kewajibannya. Jadi untuk ibu-ibu yang berjilbab, kemudian pakai siput ya, pakai siput itu. Ketika ibu mau mengusap kepala, masukkan saja jari ibu yang basah itu ke siput, kemudian mengenai rambut, sebagian dari rambut yang ada di kepala. Nah, itu sudah terpenuhi, tidak usah lepas, siputnya tidak usah lepas. Atau kalau pakai jilbab juga sama seperti itu. Kalau misalnya bisa masukkan jari yang basah sehingga mengenai rambut yang di kepala, sudah selesai itu. Terpenuhi untuk mazhab Syafi'i ketika kita berwudu dengan wudu cara Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Selesai itu. Tapi kalau untuk Imam Malik kan tidak. Imam Malik kan wajib diusap semua. Usap semua. Usap semua bagaimana? Semua rambut yang ada di kepala. Tadi Bu ya, kalau rambutnya menjuntai, rambut yang di area kepala saja sudah. Yang sudah lebih dari menjuntai menjulur sampai bawah ke pundak tidak itu. Yang di area kepala saja sudah selesai. Untuk kewajiban mengusap sayun minarosi, sesuatu yang ada di kepala ini. Bagaimana kalau tidak punya rambut? Lebih mudah lagi ini mengusapnya ya, karena nggak ada yang menjuntai. Misalnya memang ini profesor banget nih ya, mohon maaf ya, ini temannya Pak Anwar Zubaidi misalnya ya, Pak Anwar nih. Ini udah benar-benar rambutnya itu udah nggak ada ini, pemikir keras ini. Kepalanya panas, rambutnya rontok, habis. Ya, jadi botaknya itu mengkilat. Ya ini lebih mudah mengusapnya. Orang seperti ini ya, keadaan seperti ini. Lebih mudah. Jadi yakin ini seluruh bagian kepala terpenuhi, terbasuh. Untuk mazhab siapa tadi? Mazhab Maliki ya. Kewajiban membasuh, mengusap kepala ini semua, ya semua kepala, semua bagian kepala. Untuk mazhab Maliki dan Hambali. Kalau Imam Syafi'i sebagian saja sudah cukup, sudah terpenuhi fardunya. Kalau menurut Imam satu lagi, Imam Hanafi, seperempat kepala. Jadi satu epek-epek itulah untuk membasuh, mengusap kepala. Terpenuhi, sudah. Itu ya perbedaan Imam mazhab. Kita pilih mana? Ya karena kita masyarakat desa ini Imam Syafi'i, ya kita ambil mazhab Syafi'i yang dengan membasuh, mengusap sebagian dari kepala rambut itu sudah terpenuhi, ya sudah selesai. Termasuk ini meringankan untuk ibu-ibu yang memakai jilbab, nggak perlu lepas jilbab. Masukkan saja jari yang basah ke ciput, ya. Masukkan aja jari yang basah ke kerudung, sudah nggak perlu lepas kerudung. Sudah Afwan Pak Ustadz. Oh ya. ya. Kalau misalnya di rumah tuh pakainya yang di seluruh rambutnya, kalau perempuan seluruh rambut gitu ya dibasuh. Ketika lagi di luar tuh kan otomatis nggak membuka hijab gitu. Itu nggak apa-apa, cuman mengikuti Imam Syafi'i gitu. Tapi kalau di rumah ikuti Imam Maliki gimana itu Pak Ustadz? Oh, ya baik ya. Kalau mengikuti Imam Syafi'i tadi sedikit saja terpenuhi ya Bu ya, sudah terpenuhi. Ketika Ibu di rumah sedang tidak memakai kerudung, Ibu usap sedikit saja dari bagian rambut yang masih di kepala ya, yang tidak menjuntai ya, masih di area kepala. Itu sudah terpenuhi. Kalau Ibu mengusap semua itu pun masih mazhab Syafi'i, tapi itu sunnah. Sunnah ya. Sunnah. Nah, tapi kalau Ibu memakai niat saya wudhu dengan mazhabnya Imam Malik, oh itu jadi wajib. Kok jadi begitu? Ya kalau wajib berarti kalau Ibu niatnya dengan mazhab Imam Malik, Ibu harus pastikan seluruh ini kepala ini termasuk rambut di area kepala ini terusap semua ya, diusap semua. Nah, wajib itu.
Tapi kalau Imam Syafi'i wajibnya sedikit saja, sebagian aja. Rambut sedikit saja udah terpenuhi fardunya, wajibnya. Nah, selebihnya kita usap semua. Kalau laki-laki kan dengan cara telunjuk dimasukkan ke telinga, kemudian jari yang lainnya menyapu ke belakang, dari depan ke belakang, kemudian dibalikkan lagi. Ya, itu salah satu cara yang Rasulullah ajarkan untuk para laki-laki. Itu sunnah, kalau Imam Syafi'i sunnah, kalau semua menyapu semua itu sunnah. Jadi kita selain mendapatkan pahala wajib, sebagian dari rambut dapat pahala sunnah kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik justru wajib ya Bu ya, menyapu seluruh kepala itu atau rambut yang ada di kepala. Apakah harus sampai kulit-kulitnya? Nah, tidak. Untuk kepala ini tidak, ketika dia punya rambut, baik rambutnya itu jarang atau lebat, ketika mengusap rambut itu sudah terpenuhi. Begitu pula bagi orang yang memakai imamah sorban, dia boleh mengusap sorbannya. Kenapa? Ya Rasulullah pernah contohkan begitu. Jadi ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu yang mau mengambil sunnah ketika imam memakai mazhab Imam Syafi'i, wajibnya kan masukkan saja jari yang basah ke siput, ya, sehingga kena rambut yang ada di kepala, itu sudah terpenuhi wajib wudunya ya, fardu wudunya. Kemudian kita nambahi sunahnya. Nah, sunahnya sudah aja lap dengan tangan kita yang basah, sapukan ke siput, ke jilbab yang ada di area kepala. Ya, udah itu Bu, selesai itu, dapat sunah. Gitu ya, tidak perlu lepas jilbab, tidak usah. Afwan Pak, untuk yang nomor 3 tadi kan basuh sikut ya, lengan itu kalau misalnya di tempat umum itu misalnya bercampur, misalnya di mall kan gitu, otomatis kan ada bercampur dengan ikhwan gitu kan. Itu kan nggak mungkin sampai lengannya harus ditarik kan bajunya, itu gimana? Atau dibasuh aja bagian tangannya pakai baju gitu maksudnya. Jadi bagian kan kadang suka ditarik gitu, gamisnya gitu, bagian itu kan aurat juga kan Pak Ustadz, bagian tangan. Iya betul ya, ini mesti pinter-pinter ya kalau di tempat Gimana umum. itu? Apa? Iya Kan nggak betul. mungkin harus ditarik gitu ya, dan baju. Iya baik ya. Kalau dalam posisi seperti ini memang usahakan memang di tempat yang tidak terlihat aurat. Kalau tempat wudhunya terbuka, cari tempat yang tertutup, misalnya di kamar mandinya misalnya, Ibu ya. Kamar mandi Usahakan ya. itu dulu, kamar Jadi mandinya. pindah dulu Kan ada gitu ya Pak keran, Ustadz ya. kan ada kerannya juga kan di kamar mandi, walaupun tidak seperti tempat wudhu ya, tinggal ngucur. Kalau di kamar mandi kan tampung dulu di gayung, baru diguyurkan ya. Ya, supaya bekas wudhunya itu tidak masuk ke bak ya, pakai gayung. Ada usaha lebih susah sedikit, tapi ya karena kita ada masalah dengan aurat tadi. Tapi kalau ternyata tidak bisa juga, misalnya ya, waduh ini kamar mandinya juga terbuka, kamar mandi masa terbuka, kamar mandinya juga terbuka misalnya ya, ini kita ambil pahitnya ya, ya sudah kita masukkan aja jari jemari ke lengan baju. Ya, usahakan juga masih tertutup karena memang ini aurat. Ya, aurat itu tidak boleh terlihat oleh yang non mahram. Ya karena kan aurat wanita itu sampai pergelangan tangan ya Pak Ustadz ya. Betul ya. Jadi telapak tangan aja yang terlihat aurat kan, kalau pergelangan tangan udah masih bukan aurat ya. Iya, ya. Tapi kalau misalnya kesusahan juga jarinya, ya sudah Bu, alirkan aja. Jadi Ibu buka buka lengan bajunya, alirkan dari itu ke bawah, nanti ngalir airnya. Alirkan tanpa membuka lengannya, itu bisa itu. Dialirkan dari keran, langsung alirkan. Atau memang basah, nanti lengan bajunya jadi basah. Tapi ya enggak apa-apa. Basah kan bisa kering ya. Ya begitu ya. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Ya. Ini Pak Ustadz, kalau kita wudhu itu kan kadang-kadang kalau di mall atau kita pergi itu kan ada bekas make up Pak Ustadz. Itu gimana ya Pak Ustadz ya? Itu kan nggak bersih gitu loh ibaratnya. Kalau kita wudhu, kalau kita pas bepergian tuh bekas-bekas make up gimana? Itu satu. Yang kedua tadi Bapak, yang kedua waktu Bapak katakan kita harus pergi ke kamar mandi tadi itu, katanya kalau di kamar mandi kita nggak boleh wudhu karena dekat dengan tempat pembuangan itu kotoran gitu maksudnya. Itu bagaimana? Boleh Bu, wudhu di kamar mandi boleh, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Iya. Boleh.
Terus masalah Ya, bekas baik. make tadi gimana ya Pak Ustadz ya? Ya, baik ya. Ini yang banyak para bapak-bapak protes ya. Pak Ustadz protes, ada apa? Istri saya itu kalau make upan ketika mau pergi aja, pakai lipstick mau pergi aja. Kalau di rumah itu nggak pernah, itu gimana Pak Ustadz? Ya ini masalah rumah tangga itu nanyanya ke Ustadz ya. Ya begitu ya, ini masalah. Baik, air yang sampai ke muka, kemudian dia jadi merubah warna air, maka itu wudhunya kurang sempurna. Kalau ada sesuatu yang ada di muka, itu misalnya lipstick ya, begitu terkena air, dia airnya berubah itu. Oh, berarti wudhunya memang belum sempurna itu, masih ada yang kurang termenuhi syarat rukunnya. Jadi memang harus dibersihkan make up-nya. Tapi kalau make up-nya itu tebal gitu Bu ya, misalnya sampai menghalang apa? Karena emang tebal nih, seperti mohon maaf ya, seperti kalau pengantenan itu kan memang benar-benar di dempul itu ya, seperti dempul, ya, tebal banget make up-nya itu, seperti dempul. Ini memang air nggak bisa alir itu. Kalau nggak bisa alir, air nggak bisa mengalir seperti itu, ya memang harus dibersihkan Bu. Ya, makanya sebenarnya make up yang paling bagus bagi ibu-ibu itu wudhu, air wudhu sebenarnya ya. Bukan make up yang tebal-tebal. Air wudhu make up yang paling bagus itu. Karena dari wudhu itu nanti bukan hanya di akhirat ya. Di dunia juga sudah bercahaya. Orang yang rajin wudhu itu beda dengan yang tidak wudhu itu wajahnya sudah dibedakan. Walaupun untuk orang-orang tertentu ya, tidak untuk orang umum. Itu bisa kok membedakan orang yang ahli wudhu, rajin wudhu, dengan orang yang tidak wudhu. Itu wajahnya tuh udah beda. Sinar wajahnya beda. Walaupun dia ini ya, wajahnya bersih mengkilat, tapi kalau dia tidak pernah wudhu, sinarnya itu tetap beda dengan orang yang kulitnya hitam, tapi dia rajin wudhu. Ada sinar wudhu dari air wudhu yang berbeda. Ya, tapi nanti secara khusus nanti kita bahas di bab air ya Bu ya. Ini nanti ada bab air nanti ya. Ibu ya yang bertanya masalah ini ya. Rada Iya, panjang juga nanti bab air. iya Pak Ustadz. Bab air iya. Us, mau tanya Us, Iya, kalau untuk silakan. jumlahnya gimana Us? Untuk Jumlah. Syafi'i dan Maliki kan beda ya Us, jumlah Nah, mengusapnya. kalau bukan jumlah ya, bagian yang diusapnya yang beda ya. Kalau jumlahnya kan wajibnya 1 kali, taslis itu mentiga kalikan itu sunnah. Wajibnya 1. Hanya bagian yang beda. Imam Syafi'i sebagian saja dari bagian kepala diusap. Sudah terpenuhi itu wajib. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan mengusap seluruh kepala, bagian kepala itu sunnah. Nah, ketika kita sebagian saja dari rambut yang kita usap sudah terpenuhi fardu wudu. Kemudian kita tambahkan semua, kita dapat wajib dan sunnah dari mazhab Syafi'i. Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki, dia mengusap itu semua kepala, itu wajib. Artinya kalau wajib apa? Ketika kita wudhu dengan cara Syafi'i, kita hanya membasuh sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, oh berarti ada fardu yang belum terlaksanakan. Fardu yang belum terlaksanakan dengan sempurna. Belum sempurna itu fardu mengusap kepalanya, belum selesai. Kenapa hanya setengah? Wajibnya kan semua itu kalau Imam Malik ya sama Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu semua kepala diusap. Kalau Imam Syafi'i kan sedikit saja sudah terpenuhi. Kalau Imam Hanafi seperempat itu kadarnya ya 1 epek itu, 1 telapak tangan tempelkan di kepala itu sekitar itu 1/4 gitu. Terus yang jadi masalah di mananya Bu? Oh enggak Us, berarti sama-sama 1 kali enggak Us ya? Oh iya 1 kali, wajibnya 1 kali. Kalau mentiga kalikan itu sunnah. Semua mazhab sepakat sunnah untuk mentiga kalikan itu. Yang wajibnya pertama ada sekali aja. Dan ini berlaku semua. Membasuh wajah wajibnya sekali. Tapi kita berulang-ulang karena khawatir ada bagian wajah yang tidak terbasuh, yaitu bagian dari menyempurnakan kewajiban. Kalau mentiga kalikan, setelah sempurna semua 3 kali basuh lagi, kita dapat pahala sunnah mentiga kalikan. Nah, lagi wajibnya sekali. Ya, begitu Bu. Ustaz,
Tanya lagi Ustaz. Ya, ya. Saya mau balik ke atas ke masalah niat tadi. Iya. Kan ada sunnah wudhu, membasuh tangan hingga pergelangan dulu, memasukkan istisqa kan gitu. Nah, jatuhnya niat kita itu baiknya di awal melakukan sunnah tadi atau di saat membasuh muka? Ya, kalau Imam Mazhab ini sepakat dari yang wajib ya Bu ya, dari yang wajib niatnya. Tapi kan bagaimana itu wudhu yang sebelum membasuh wajah kan membasuh telapak tangan, tidak apa-apa, itu nanti dapat nilainya sunnah. Karena termasuk siwak, gosok gigi itu sebelum membasuh wajah juga nanti dapatnya sunnah. Sunnah-sunnah sebelum melakukan fardu wudhunya ya. Fardu wudhu kan mulai wajah, kemudian Jadi sengaja akunya saat kita melakukan rukun tadi. iya betul. Nah, tapi kalau sudah terbiasa nanti di saat membasuh wajah itu sudah otomatis saja Bu. Kenapa? Ini bukan perkara diucapkan ya. Kalau sudah niat wudhu ya sudah selesai gitu ya. Mulai niat wudhu kemudian kita berwudhu ya sudah selesai. Jadi jangan sampai waduh lupa niat nih. Ya lupa niat misalnya. Tapi kalau niatnya tadi memang mau berwudhu bukan hanya membasuh muka seperti orang yang tidak kenal ibadah wudhu kan beda ya. Kita memang wudhu itu mau wudhu gitu ya. Mau sholat. Ya berarti sudah. Niatnya itu sudah ada ketika membasuh tangan, membasuh wajah itu sudah ada di situ niat kita wudhu ya. Jangan sampai ini dipermasalahkan. Jangan dipermasalahkan. Waduh, waktu membasuh muka tadi nggak niat. Ya niatnya sudah include di situ ya, ada di dalam situ. Kenapa? Dari bangun tidur mau kamar mandi itu sudah ada keinginan untuk wudhu. Dan ketika kamu membasuh itu, oh berarti niatnya sudah selesai dibarengi dengan membasuh wajah. Begitu. Nah, terus Ustaz, bagi misalnya kita atau masyarakat yang awam, dia tidak tahu dasar berwudhu ini Syafi'i kah dia Malik, cuman dia lakukan saja. Mungkin cara Syafi'i itu bagaimana? Kan tadi kata saya wudhu cara Syafi'i, saya wudhu cara itu kan gitu. Nah, kan ada kita mungkin sekarang kita tahu ini mazhab situ ya. Kita seperti ini yang diajarkan oleh orang tua atau di sekolah, nggak tahu cara siapa. Nah, itu bagaimana itu hak mal yang kayak gituan tuh. Ya nggak apa-apa, karena kalau di sekolah dulu kan memang yang diajarkan mazhab Syafi'i. Iya. Enggak harus kenal dengan siapa itu Syafi'i kalau misalnya ini mazhab siapa, enggak, tapi guru kita mengajarinya dengan mazhab Syafi'i waktu di SD SMP ya, cara wudhu dengan mazhab Syafi'i. Ya walaupun misalnya kita tidak kenal dengan ini karena ditulis file di filter F. Ya kan seperti kajian kita beberapa yang lalu, saya ini menganggap yang bersentuhan dengan suami tidak batal, maka saya berwudhu cara siapa kemarin Ahmad ya, Imam Ahmad Maliki. Imam Malik yang tidak membatalkan wudhu ya. Kan gitu kan. Itu kalau saya pribadi sekarang baru mendengar yang maksudnya tuh kalau mau berwudhu tidak membatalkan suami, gini cara berwudhunya. Cuman yang saya pahami dulu ini ada cara wudhu yang begini, cuman tidak ada konteksnya ke membatalkan wudhu atau tidak membatalkan. Nah, jadi artinya apa? Kita beramal tuh belum tahu ini mazhab siapa tuh boleh atau tidak gitu, masih sah atau tidak. Itu yang penegasan itu yang saya butuh gitu. Ya baik ya. Kalau yang kita pahami saat ini kalau bersentuh suami istri kan batal. Kenapa? Karena memang yang dari awal yang diajarkan cara Imam Syafi'i. Di masyarakat kita Bu ya, dari para guru, para kiai, para ustadz, guru-guru kita SD ya, itu mengajarkan cara Syafi'i. Jadi bersentuh kulit suami istri udah batal. Ini rasanya sudah paham, masyarakat awam pun sudah paham ya. Tapi ketika kita tambah ini loh cara mazhab yang tidak membatalkan wudhu ketika bersentuh suami istri atau laki-laki perempuan yang sudah non mahram, bukan mahram. Caranya bagaimana? Pakai mazhab Maliki, ya begitu. Kalau cara mazhab Maliki bagaimana? Bedanya ketika mengusap kepala itu semuanya, wajibnya semuanya. Dan ketika wudhu itu harus digosok, nggak cukup mengalirkan air. Ya, harus digosok-gosok. Kalau Imam Syafi'i menggosok itu kan sunnah. Imam Syafi'i wajibnya kan mengalirkan air itu membasuh itu.
Ya, begitu. Bolehkah kita berprinsip, saya berprinsip bersentuhan dengan suami itu membatalkan, tetapi saya berwudu cara maliki dengan menyapu seluruh kepala, boleh nggak? Oh, kalau Ibu berwudu dengan cara maliki, Tapi saya tetap kemudian nggak menganggap bersentuh, bersentuhan itu membatalkan. berarti ini lintas mazhab, Bu. Ibu lebih baik kalau cara seperti itu Ibu wudu dengan cara Imam Syafi'i. Nah, cara Imam Syafi'i, jadi bersentuh itu batal. Kalau Ibu niatnya berwudu dengan cara Imam Malik, kemudian Ibu berkeyakinan bersentuh suami istri itu batal, ini Ibu berarti mengikuti Imam Malik tapi tidak lurus dengan apa yang jadi konsekuensi dari wudu cara Imam Malik gitu ya. Jadi lintas mazhab itu mencampur adukkan mazhab ini yang tidak dibolehkan justru. Kalau Ya, Ibu itu Ibu tadi cara yang Imam Malik, kami yang baru menuntut ilmu. Terkadang kan kami mendengar dari Ustadz A, Ustadz B, begini cara berwudhu yang benar. Nah, diajarkannya cara menyapu kepala, tidak mempersoalkan mazhab gitu ya. Makanya kami membasuh kepala ya pakai 3 kali sedikit dia ujungkan. Nah, begitu kami mendengar di YouTube begini cara menyapu kepala, maka kami merubah cara menyapu kepala. Nah, itu persoalannya. Jadi kami waktu itu nggak tahu ini maksud siapa, tapi ketika sudah diajarkan ini hadisnya, ini apanya, ada dasar Ustadz itu ngomong cara menyapu kepala yang benar begini. Nah, kami rubahlah cara menyapu kepala begitu. Nah, itu masalahnya Ustadz. Bukan masalah tidak taat mazhab, tapi gitu. Kan banyak sekali di YouTube kita lihat sekarang peragaan berwudu. Ini dalilnya, ini apa yang itu kami yakin. Terima kasih kepada orang tua. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustadz yang kayak gitu tuh? Ya, baik ya. Baik. Kalau Ibu tadi mengusap seluruh kepala ya, mengusap seluruh kepala. Ya, hari ini saya meyakini yang begituan kayak gitu kan, karena beberapa Ustadz dengan dalil-dalil yang sahih dia ceritakan, dia tidak nyebut mazhab begitu. Iya. Dirubahlah cara berwudu ini. Tapi saya tetap meyakini bersentuhan suami istri itu batal kayak gitu. Ya, baik. Kalau mazhab Syafi'i kan yang wajib tadi sebagian saja ya, mengusap kepala itu sebagian saja. Kamu teh, kapan mau ngeberesinnya? Ya, maaf ini siapa ya ini ya? Salam bisa di mute aja Ustadz itu. Ya, mohon maaf ya. Yang ya di mute dulu ya supaya tidak masuk ya. Silakan. Ya baik, terima kasih ya Ibu. Kalau mazhab Syafi'i kan sebagian ya wajibnya. Kemudian sunahnya seluruh kepala. Ya Ibu nggak apa-apa kan mengusap semua jadi seluruh kepala artinya dapat wajib dapat sunah kalau dengan mazhab Syafi'i. Dengan mazhab Syafi'i mengusap semua itu jatuhnya Ibu dapat wajib dapat sunah. Dan dari linear dari mazhab ini kan bersentuh suami istri kan batal wudu. Ya udah nggak apa-apa. Sudah linear maksudnya. Ya, jadi kami bagi kami yang tidak mengaji betul seperti artinya tidak ini mazhab apa, cuman mana yang diajarkan, tidak menyebut mazhab mana gitu. Itu yang kami contoh, itu yang kami lakukan gitu. Jadi kami tidak mempersoalkan mazhab siapa-siapanya kayak gitu Ustaz. Gimana itu menurut Ustaz? Seperti itulah kebanyakan orang awam beribadah gitu kan. Apa yang diajarkan guru Ustaz ada dalilnya yang jelas gitu. Apalagi YouTube sekarang kan jelas, bukan kalau kita membaca kan ya mungkin ini hadisnya kurang sahih gitu ya. Ini kan di YouTube dan Ustaznya terpercaya gitu kan. Begini cara maka kita ikuti itu gitu. Bukan berarti mencampur adukan mazhab gitu. Ya baik ya. Kalau bicara masalah wudu itu memang ini Ustadz itu kan banyak ya Bu di Indonesia. Bukan hanya bermazhab Syafi'i saja. Lihat nih Ustadznya mazhabnya apa? Dia mazhabnya Hambali atau Maliki? Mohon maaf nih. Sekarang ini sudah banyak sekali ya mazhab Hambali yang ada di kita ini, terutama dari mereka-mereka yang kuliahnya di Madinah dan di Mekah. Ketika pulang mereka terpengaruh mazhab ini Hambali ini, Imam Ahmad ini. Ya kalau dia
terpengaruh dengan Imam Ahmad ini, maka dia besar kemungkinan ketika berceramah tentang praktek-praktek ibadah, ya beliau-beliau ini akan membawakan mazhab Hambali, walaupun dia tidak menyebut ya. Kenapa tidak menyebut? Karena ya ada kode etik ini masyarakat Imam Syafi'i Indonesia itu. Nah, kita perlu tahu ini Ustadz siapa ini. Dia mazhabnya kemana? Nah, itu perlu juga. Tapi kalau yang dari kecil itu, Bu, kalau dari kecil yang kita terima, oh berarti itu mazhab Syafi'i. Kenapa? Ya guru-guru kita itu Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i dari kecil yang kita terima cara wudhu itu. Syafi'i. Nah, kalau Ibu udah lihat di YouTube dari berbagai ustadz itu, ya memang harus diteliti dulu. Ini ustadz ini beliau mazhabnya apa? Karena seperti tadi, kalau misalnya lulusan Mesir, besar kemungkinan dia mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau yang kuliahnya di Mekah Madinah, besar kemungkinan dia terpengaruh mazhab Hambali ya, Imam Ahmad. Gitu, Bu. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan itu memang dari mazhab perbedaan cara-cara itu dari Imam mazhab. Tapi semuanya kan sah. Ibu mau pilih cara apa saja, tapi nanti kan punya konsekuensi ya. Dengan cara-cara Imam mazhab itu punya konsekuensi. Yang kecilnya seperti tadi. Ketika kita melakukan atau berwudu dengan cara Imam Syafi'i, oh berarti kalau bersentuh suami istri batal. Kalau wudu dengan cara Imam Malik, berarti bersentuh suami istri tidak batal. Kan konsekuensinya seperti itu. Tapi selama ini yang dipahami oleh orang-orang kita, masyarakat kita kan bersentuh suami istri non mahram ya, laki-laki perempuan non mahram, kibar yang sudah dewasa, itu kan membatalkan wudu. Artinya apa? Oh, guru-guru kita dulu berarti menanamkan mazhab Syafi'i, cara-cara praktek wudu dengan cara Imam Syafi'i begitu. Sudah selesai itu. Walaupun nggak tahu ya, dulu kita di SD juga nggak tahu ini mazhab apa. Karena dulu yang dikenal hanya satu mazhab aja. Mazhab Syafi'i aja kalau di Indonesia sudah selesai. Tapi sekarang kan berkembang dengan tambahnya para mahasiswa yang belajar ke berbagai negara ya, berkembang. Ketika pulang mereka terpengaruh membawa mazhab yang selain Syafi'i ke Indonesia ya, pulang ke negeri. Ya nggak masalah. Tapi tadi Bu ya, kalau Ibu melihat ya tentang praktek-praktek seperti ini, praktek ibadah, perlu tahu juga, oh ini Ustaz siapa ini? Cari ini. Dia dari mana kuliahnya misalnya ya. Dia mazhabnya apa? Oh iya, kalau mazhab Ibu misalnya ikut praktek Ustadz itu, ya nanti konsekuensinya kan ada itu. Memang harus lurus kalau mazhab itu tidak boleh campur. Kalau mencampur adukkan mazhab itu nanti bahayanya nikah itu bisa tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi itu bisa nikah. Kalau mencampurkan adukkan mazhab, karena masing-masing mazhab punya ini sendiri-sendiri ya, aturan-aturan sendiri. Tapi kalau comot-comot nanti bisa itu nikah tanpa mahar, tanpa saksi begitu ya. Itu nggak boleh. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i kan harus ada wali, ada mahar, ada saksi gitu ya. Tapi kalau mencampurkan untuk wali kita pakai mazhab ini yang tidak perlu wali, itu selesai itu. Campur adukkan 4 mazhab, nikah itu nanti bisa tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar gitu ya. Ini gambarannya seperti itu. Ya baik Bu, begitu ya. Iya. Jadi harus konsisten ya Pak Ustadz ya. Kalau Iya misalnya betul. kan awalnya kan saya juga nggak tahu ya mazhab gitu itu. Terus saya mengikuti kayak di YouTube juga mengusap seluruh wajah gitu kan. Awalnya saya itu mengusap seluruh wajah itu kalau misalnya bersentuhan tuh batal gitu kan. Tapi kata Pak Ustadz kan kalau Imam Syafi'i itu batal ya kalau bersentuhan kulit kan. Jadi saya ngambil waktu itu ya udah saya udah konsisten aja ngambil yang Maliki gitu. Jadi kalau misalnya kesentuhan kulit itu nggak batal gitu. Jadi ngikutin wudhunya gitu. Tapi untuk sholat gimana? Mengikutin mazhab yang lainnya itu kalau sholat terpisah. Ini satu pekerjaan wudhu kita boleh ambil mazhab Maliki boleh. Tapi kalau sholat boleh nggak dengan mazhab Syafi'i boleh. Tapi konsekuensi dari wudhu harus tetap pakai mazhab Maliki ketika pakai wudhu dengan cara Imam Maliki ya Bu ya. Tapi kalau sholat sudah beda kerjaan. Boleh pakai Imam Syafi'i. Itu tidak dibilang lintas mazhab ya, bukan. Kalau lintas mazhab itu cara wudhu
pakai Imam Syafi'i misalnya, tapi hal-hal yang membatalkan wudu kita pakai cara Imam Malik. Nah, itu lintas mazhab, yang itu yang tidak diperbolehkan, tidak linear, maksudnya tidak segaris, tidak lurus. Ya, Iya. gitu ya, Bu Jadi, ya. Mm, untuk ini Pak Ustadz kayak istiksyar yang menghirup air ke mm, hidung, itu ya. sunnah ya Pak Ustadz ya? Ya, baik, kita lanjut dulu ya, yang wajib dulu ya. Oh Ini iya, belum baik. selesai Oh ini iya, ya. ya wajib ya, maaf Pak Nomor Ustadz. 5, baik. Nomor 5 yang wajib dulu kita bahas ya. Al-khamis, kelima, waslu rizlaini ma'al ka'baini. Wasul rizlaini ma'al ka'baini. Ini apa artinya ini? Membasuh. Kalau kepala tadi mengusap ya, Bu ya. Kalau membasuh itu mengalirkan air. Kalau kepala mengusap saja. Jadi tangan kita yang basah cukup usapkan saja, sudah selesai. Kalau ghuslu ini membasuh. Rizlaini ma'al ka'baini. Nah, sama ini. Lebihin dari mata kaki. Jangan sampai nanti ini kan sampai mata kaki. Bagian ada mata kaki yang tidak terbasuh. Jadi lebihin. Jadi udah ke arah betis. Tidak hanya ke tapak kaki sampai mata kaki saja ya, dilebihin. Lagi pertanyaan lagi nih, bagaimana yang kakinya diamputasi? Ya sama ya, prinsipnya sama seperti tangan tadi. Kalau diamputasi sampai mata kakinya hilang, sampai tapak kakinya hilang, ya sudah, basuh saja itu sebagian dari kaki betis yang tersisa. Kalau ini sampai udah betisnya hilang sama sekali, ya sudah basuh lututnya gitu ya Bu. Jangan sampai hilang sama sekali dari amalan yang nanti ya kita insya Allah akan bersinar ini anggota-anggota yang kita basuh ketika wudhu itu ya. Karena tidak ada kaki ya sudah, lutut dibasuh, begitu, dibasuh. Ini yang ke 5. Kemudian yang ke-6, as-sadis, at-tartib. Tartib itu apa? Tartib itu sesuai urutan. Tertib. Tertib itu ada yang pernah bertanya tentang ini makna tertib ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami akan sa'i dari sofa ke marwah atau dari marwah ke sofa. Rasulullah menjawab, ibda'u bima bada Allah. Mulailah dari apa yang Allah telah mulai, kata Rasulullah. Allah memulainya dari mana? Innas sofa wal mar'ah min sa'airillah. Sungguhnya sofa dan marwah dari salah satu syiar-syiar Allah, ya siar-siar Allah. Dari mulainya dari mana? Allah kan mulainya dari sofa. Inna sofa wal mar'ah wal marwah. Jadi tartib di sini maksudnya jangan membasuh kaki dulu yang pertama, kemudian membasuh kepala yang kedua, membasuh tangan baru membasuh wajah. Itu tidak tertib namanya ya, tidak tertib. Tertib itu sesuai urutan ini. Jangan mendahulukan satu anggota ke anggota yang lain tidak sesuai urutan, tidak sesuai urutannya. Itu makna tertib. Ya, baik. Ini sudah selesai ya Bu ya. Nanti ada sunnah wudhu ya. Bahasanya tidak di sini. Pak Ada Ustadz, sunnah ini wudhu. barusan hadisnya apa ya Pak Ustadz ya? Mulailah dari Allah perintahkan tuh ada perintahkan apa? Jadi mulai apa ya Pak Ustadz? Kalau Rasulullah menjawab, ibda'u bima bada Allah. Itu ketika para sahabat bertanya dari sofa ke marwah atau dari marwah ke sofa ya. Kalau sa'i itu ya Rasulullah menjawab, ibda'u bima bada Allah. Mulailah dari apa yang Allah mulai, dari mana? Nah, ternyata ayatnya inna sofa wal marwah. Oh, ternyata Allah memulainya dari sofa dulu. Maka Rasulullah mengatakan dari sofa ke marwah, bukan dibalik. Ya, itu hadis-hadis Rasul. Ya, perintah Rasulnya seperti itu. Nah, termasuk ini, makna tertib di sini itu jangan mendahulukan bagian yang seharusnya diakhirkan menjadi yang pertama. Jadi gimana? Ya, memang pertama ini, yang wajib ini, fardu ini, ghusl wajib, membasuh wajah dulu yang pertama. Kemudian urutan yang kedua, ghusl yadaini, membasuh dua tangan. Tapi bagaimana dengan sunnah wudhu? Sunnah wudhu nanti diselipkan, nanti di bahasan sunnah wudhu Bu. Soal nanti ya, di bahasan sunnah wudhu. Nanti diselipkan. Kalau sunnah wudhu masuk, nanti pertama bukan membasuh wajah, tapi jatuhnya sunnah bukan wajib. Nggak apa-apa. Kenapa?
Karena untuk wudhu itu pastikan dulu tapak tangan kita itu bersih. Jangan sampai habis dari kerja bengkel yang banyak cat, banyak oli, hitam, tangan itu langsung membasuh wajah, belum dibersihkan dulu. Pertama membasuh wajah nih, ini sesuai dengan rukun. Jangan ya. Dia sunahnya dipenuhi dulu kalau seperti itu. Bersihkan dulu tapak tangan. Kenapa? Kalau tapak tangannya kotor kena oli hitam, minyak hitam, nanti membasuh wajah bukan hanya tapak tangan yang jadi hitam, tapi wajahnya juga jadi hitam ya Bu ya. Gitu ya. Jadi nanti masuk itu sunah-sunahnya itu. Diawali dengan membasuh telapak tangan dulu sebelum membasuh wajah. Tapi yang wajib itu urutannya seperti ini. Nah, urutannya seperti ini. Wajah, tangan, mengusap kepala, kemudian baru kaki. Bagaimana Pak itu para petani kok malah kaki dulu? Oh, enggak apa-apa. Karena dari sawah kan kena ndut itu ya, kena lumpur kakinya. Ya kaki dulu, enggak apa-apa. Kaki dulu, enggak apa-apa. Tapi itu jangan diniatkan membasuh wudhu untuk yang pertama. Kenapa? Ya setelah kakinya bersih baru nanti ya wudhu, mulai lagi tuh dari membasuh tapak tangan, kemudian wajah, dan urutannya seperti ini. Begitu ya Bu ya. Ada yang masih perlu disampaikan? Masih ada ganjalan? Ada Bu? Oh, jadi kalau misalnya itu harus dibersihkan ya Pak Ustadz ya, kalau terkena tinta gitu kan emang harus bersih ya Pak Ustadz. Ya baik. Tinta, ukuran tinta yang nempel di anggota badan yang perlu dibersihkan adalah ketika tinta itu terkena air wudhu, dia merubah warna air. Oh, berarti tinta ini harus dibersihkan. Tapi kalau masih ada bekas hitam, tapi ketika kita basuh dengan air, airnya sudah tidak berubah. Air yang mana tempat hitam tadi, itu berarti bekas-bekasnya dikit-dikit. Itu tidak apa-apa. Karena tinta itu cair. Kalau cair, dia tidak akan menghalangi air sesama cair kan tidak menghalangi. Yang menghalangi itu kalau padat ya, seperti cat itu padat, dia menghalangi. Kalau tinta kemudian kena air, dia jadi hitam. Nah, berarti itu merusak air. Ukurannya di situ ya Bu, berarti tintanya bersihkan dulu. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau ibu-ibu kan suka habis masak tuh kayak kunyit gitu ya, dikupas gitu kan suka kuning-kuning gitu, jadi itu nggak apa-apa ya Ustadz? Ya, kalau kuning-kuning nggak apa-apa, asal ketika kita basuh itu airnya tidak jadi kuning. Oh ya, jadi berubah airnya gitu ya? Iya betul, iya. Berarti itu sisa warna saja, sisa-sisa. Tapi ketika dibasuh sudah ini nggak merubah air yang terkena bagian kuning-kuning sisa-sisa yang sudah kita bersihkan tadi. Nggak apa-apa seperti itu, nggak apa-apa. Iya, begitu ya Bu ya. Baik, ada lagi? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita tutup sampai sini. Ini bahasanya baru fardu itu ya, tapi nampaknya Sedikit waktunya lagi sudah Ustaz. habis. Iya, ada lagi ya, silakan. Iya, ada satu. Masalah buang angin ini, apakah itu termasuk niat berwudhu yang mengangkat hadas atau niat berwudhu saja? Kalau hanya kita batal wudhu itu karena buang angin. Ya, baik. Ya. Kalau kita yakin memang buang angin, maka niat wudhu yang paling pas adalah mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Ya, kenapa? Kita yakin tadi sudah punya hadas buang angin. Buang angin itu termasuk hadasnya. Berarti Iya, termasuk hadas Bu ya. Ya, keluar sesuatu dari lubang depan atau lubang belakang. Itu kan hadas ya, hadas yang mewajibkan kita wudhu. Baik padat ataupun cair, angin atau gas ya, keluar dari lubang belakang. Berarti amannya dibaca aja ada semua 18 ya. Amannya. Oh, enggak begitu juga Bu. Bagi orang yang beser kan justru jangan mengangkat hadas niatnya, tapi agar dibolehkan melakukan sholat. Kenapa? Besernya enggak berhenti-berhenti kok. Dia senantiasa dalam keadaan hadas. Untuk orang yang sudah sepuh itu niatnya wudhu agar bisa dibolehkan sholat, bukan mengangkat hadas. Kenapa? Hadasnya berkesinambungan dan terus continue ya, ikrannya mohon maaf ya, itu udah nggak ada penutupnya, netes terus. Terus misalnya seperti kita tawaf gitu kan, itu kan dalam posisi lama kita harus berwudhu. Nih kami perempuan ini
tak ada keputihan segala, itu bisa masuk kategori berniat seperti orang apa tadi? Ya, bisa Bu. Untuk yang istihadah ya, Ya, istihadah itu ada flag termasuk. putih aja keluar enggak berhenti-berhenti gitu kan. Ini kita tahu ini. Ya, baik. Jadi sebelum wudhu untuk orang yang seperti ini memang niatkan untuk diperbolehkan ibadah. Kenapa? Ini hadasnya terus-menerus ini, nggak berhenti-berhenti. Ya, niatnya wudhu, niat agar dibolehkan ibadah. Ya, bukan mengangkat hadas. Kenapa hadasnya nggak terangkat-angkat kok? Terus-menerus ya, gitu. Ya, tapi kan dibolehkan itu nanti ya, dibolehkan. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, ada lagi Bu? Sudah? Sudah Pak Ustadz. Sudah ya, baik. Terima kasih kalau sudah. Mohon maaf ya Bu ya. Ini mohon maaf. Kenapa ini fikih kok rumit? Nggak rumit. Sederhana fikih itu ya. Fikih itu sederhana. Sederhana. Rumit itu gara karena kita baru ya, baru. Karena sederhana fikih itu. Fikih itu justru kalau kita paham jadi banyak kemudahan di dalam fikih itu. Banyak kemudahan. Ya, contohnya tadi seperti tawaf. Tawaf kalau bersentuh laki-laki perempuan kan batal. Ya sudah pakai waktu cara Imam Malik, nanti nggak batal. Ya ketika tawaf itu kan tumplek ya di situ jutaan orang ketika haji itu tawaf itu sulit menghindari bersenggol dengan orang. Nah, ada pakai mazhab Imam Malik wudunya. Ya begitu. Baik, ada lagi? Sudah ya. Ustadz, nanya sedikit lagi Ustadz. Kalau ya. tadi lebih baik kayak kalau di luar lebih baik kita wudhu di toilet ya, kan bukan nggak ada kamar mandi. Di toilet kan lebih baik wudhu di toilet ya daripada kelihatan auratnya ya. Iya. Iya. Gitu ya Ustadz. Iya. Kenapa? Ada masalahnya di mana Bu? Enggak, maksudnya daripada auratnya kelihatan, wudhunya lebih baik di toilet ya? Di kamar mandi, iya betul. Kan bukan kamar mandi kalau di tempat umum. Oh ya, toilet. Iya nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Lebih yang baik ada itu ya? Itu boleh. Asalkan terjaga aja ya Bu, kesuciannya terjaga. Oh iya. Ya. Jadi kan ada keran di situ, tetap ada keran ya. Iya Ustadz, makasih. Ya, sama-sama Bu. Ya. Baik, sampai di sini kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ya, terima kasih. Mohon maaf Bu, Ibu, Bapak-bapak. Ya, syukran. Warahmatullahi wabarakatuh.